Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nahya Nur Aulia dari kelas 1B Pendidikan Fisika. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan dengan judul konstanta pegas atau bahan elastis. Let's take an example of a helical spring. When a force of compression or tension is applied, the helical spring gets deformed, that is, it changes in shape or size. This force is referred to as the deforming force. And the ability of an object to regain its original shape when the influence of this deforming force is removed is called elasticity. Apa sih elastis itu? Nah, suatu benda dikatakan elastis jika benda tersebut bisa merubah bentuknya ketika dikenai gaya, namun bisa berubah ke bentuknya semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya adalah karet gelang. Ketika karet gelang ini diberi gaya, ditarik dengan gaya sekian Newton, maka karet akan berubah bentuknya seperti ini. Lalu, ketika gaya ini dihilangkan, maka karet akan kembali ke bentuknya semula. Maka karet ini disebut sebagai bahan elastis. Hukum yang menyatakan sifat elastisitas ini disebut dengan hukum Hooke, di mana yang berbunyi dalam batas elastisitas, gaya F yang bekerja pada benda elastis akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Namun, persamaan ini hanya berlaku sampai titik tertentu, karena jika gaya yang diberikan terlalu besar, maka benda akan teregang berlebihan dan pada akhirnya benda akan putus. Nah, tujuan pada percobaan kali ini adalah untuk menentukan konstanta pegas atau bahan elastis. Alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah penggantung seperti pena, pensil, penghapus, gunting, dan sebagainya. Lalu bahan yang selanjutnya adalah pegas atau bahan elastis. Di sini saya menggunakan karet gelang yang berbeda diameternya. Lalu alat yang selanjutnya adalah beban. Di sini saya menggunakan botol yang akan diisi air nantinya. Lalu ada gelas ukur untuk mengukur volume air yang akan dituangkan ke botol. Lalu alat berikutnya adalah penggaris. Oke, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyimpulkan karet seperti angka 8. Seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah mengikatkan karet yang satu sisi ini ke botol. Nah, ukur berapa panjang karet gelang ini sebelum diisi air. cm. Setelah dapat tadi 2 cm, maka data dicatat itu merupakan panjang awal karet sebelum digantungi beban. Nah, langkah berikutnya adalah botol diisi dengan air. Botol diisi air mula-mula dengan volume 100 ml. Lalu digantung pakai pena. Nah,
panjangnya 3 cm. Nah, langkah berikutnya adalah dengan menambahkan volume air 200 ml, nanti 300 ml hingga 500 ml. Di sini saya menggunakan kelipatan 100 karena di gelas ukur ini adalah NST-nya cuma 100, 200, 300, 400, 500. Skala terkecilnya 100. Jadi saya menggunakan sesuai dengan gelas ukur. Setelah dimasukin airnya ke botol, maka didata. Hasil tersebut didata ke kertas. Nah, tadi untuk karet gelang yang berdiameter kecil. Nah, untuk yang besarnya sama langkahnya kayak tadi. Karet diikatkan ke mulut botol. Sisi karet yang ini. Saya mengikatkannya lebih dari 1 kali. Botolnya belum diisi air. Lalu ukur panjang karet mula-mula 6 cm. Nah, langkah yang berikutnya adalah mengisi botol tadi dengan air 100 ml. Ukur ketambahan panjangnya. Tujuh cm. Begitu juga seterusnya. 200 ml, 300 sampai 500. Nah, setelah didata, maka didapat hasil sebagai berikut. Nah, untuk pemakaian data tadi, massa yang saya gunakan adalah volume air, karena 1 gram per mililiter, berarti 1 gram sama dengan 1 mililiter, ya kan? Berarti kalau 100 mililiter berarti 100 gram. Nah, untuk gaya gravitasinya saya menggunakan 9,8. Kesimpulan apa sih yang didapat dari percobaan ini? Nah, dapat disimpulkan bahwa pertambahan panjang karet dipengaruhi oleh berat benda itu sendiri. Semakin berat benda tersebut, maka semakin panjang pertambahan karet, seperti yang disebutkan dalam hukum Hooke tadi. Nah, dengan ini dapat diperoleh konstanta pegasnya dengan menggunakan rumus gaya dibagi pertambahan panjang. Oke, cukup sekian eksperimen saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.